Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif Ekonomi Islam. Nah, Ekonomi Islam diampu oleh Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah Ustadz sudah menyediakan waktu dan sudah bergabung bersama kita di sini. Dan bagi pemirsa yang ingin telepon, nah tentu saja sudah, bagi pemirsa sebagian sudah banyak yang tahu ya, di 021 212 32 333. Dan terutama untuk pemirsa pendengar radio yang merilai acara ini di anggota Artvisia, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, gitu kalau nggak salah ya panjangannya ya. Barakallahu fikum, dan tidak berpanjang lebar, kita sekarang sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz antum di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan antum dan masih bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dewanfatwa.com berikutnya seperti ini ya Ustadz. Dan untuk beberapa kali ke depan, dan bukan beberapa kali ke depan, untuk tinggal beberapa hari lagi ya, 1-2 hari lagi ini Ustadz, ada peristiwa besar untuk umat Islam. Mohon kami diberikan kabar Ustadz, diberikan nasihatnya untuk beberapa kiat-kiat ketika saat ini ada berita isu mengenai penyakit hewan kuku dan mulut. Nah begitu. Bagaimana agar tidak kehati-hatian dalam pembelian hewan ini, agar tidak saling merugikan antara penjual dan pembeli. Bagaimana menurut antum tips-tipsnya begitu Ustadz? Barakallahu fikum. Tafadhol ya Ustadz. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kita sebagai penjual, tentu penjual hewan yang tahu bahwa kondisi hewan dalam kondisi sakit, ya, al-bayyinu maraduha, penyakitnya yang kelihatan, ya, itu dilarang oleh Nabi SAW dan tidak sah kurbannya. Tentu harus ingat ucapan Nabi, man wasyana falaysa minna, siapa yang menipu tidak termasuk golonganku. ya. Ya. Dan jangan pikir dengan Anda menipu bahwa Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak. Anda mendapatkan nominal mungkin lebih besar, ya, tapi keuntungan yang besar jawabannya tidak. Ya, karena sesuatu yang tidak halal, Anda mengambil harta saudaramu muslim yang lain yang digunakannya hewan itu untuk beribadah. Bila Anda sembunyikan cacatnya, ibadahnya menjadi tidak sah. Itu artinya Anda menyebabkan ibadah saudara Anda menjadi tidak sah. Ya. Tentu walaupun Anda mendapatkan jumlah rupiah besar, tapi sebetulnya ini awal kehancuran dari usaha Anda, diri Anda dan harta Anda. Ya. Karena Rasulullah SAW mengancam, ya, bahwa diangkatkan keberkahan dari perdagangan yang di sana ada dusta, ada kebohongan. Di mana fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Bila dua pedagang, pembeli dan penjual, saling menjelaskan cacat barangnya, kekurangannya, maka akan diberkahi transaksi tersebut. Ya. Fa in katama wa kadzaba
mahiqat barakatu bai'ihima, jika mereka menyembunyikan dan berbohong, tentu ancamannya dicabut keberkahan dari harta rupiah yang Anda dapatkan dari hasil transaksi tadi. Maka seorang hamba, seorang manusia tentu tidak mau dia mendapat murka dari penciptanya hanya demi mendapatkan sejumlah rupiah. Andaikan seluruh dunia dia dapatkan, triliunan ton emas yang dia dapatkan, tidak seimbang dengan azab Allah, siksa Allah yang akan dia terima. Karena bumi seluruhnya, kata Nabi SAW, yang ton-tonan jutaan, triliunan, miliaran ton emas dan barang tambang berharga dalam perut bumi itu, kata Nabi SAW, la ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Wa kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Ma saqal kafira minha syarbata ma. Kalaulah dunia segala isinya di sisi Allah lebih berat daripada sehelai sayap seekor lalat, maka Allah tidak memberikan minum setetes pun kepada orang-orang yang kafir. Dan kenyataannya orang kafir minumnya banyak. Iya. Ya. Iya. Berarti konklusinya, kesimpulannya, bahwasanya dunia di sisi Allah tidak lebih berat, lebih ringan daripada satu sayap seekor lalat. Kalau satu sayap seekor lalat itu umpamanya 0,0000 nol, di belakangnya 1 Iya. gram, ya, Ringan begitu sekali. beratnya. Berarti dunia lebih kurang dari itu. Tambah nol-nolnya lagi, tambah banyak juta nol, 1. Iya. Itu dunia dan seluruh isinya, ya akhi. Bukan dunia yang Anda cari hanya tidak sampai mungkin sekilo emas, 2 kilo emas, tak sampai mungkin 1 triliunan. Iya. Ya. Iya. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, dan orang yang berakal, dan orang yang muwafaq mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dia tidak mau menukar sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang mahal. Ya. Ya. Kalau Anda menjual sesuai, kalau sakit Anda katakan sakit, ya, tidak akan rugi Anda. Mungkin Anda berpikir rugi rupiah, ya, enggak, tetapi bisa Anda jualkan, mungkin dari sisi yang lain Anda beruntung. Ma'ruf, kisah yang diriwayatkan oleh para ulama hadis dan disitir oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang terjadi di antara 2 orang sahabat Nabi SAW, antara Utsman dengan Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar menjual budak dengan harga 800 dirham. Ya. 800 dirham. Kemudian dibeli oleh Utsman. Kemudian Utsman setelah beberapa hari komplain, dia mengatakan budak ini cacat. Ibnu Umar mengatakan, saya tidak mungkin berani menjual sesuatu yang cacat, yang rusak, karena saya mendengar langsung hadis Nabi SAW tentang larangan ini. Man ghasyana falaysa minna. Lalu Syuraih Al-Qadhi, Hakim Qadhi Dwaksir, mengatakan, kalau begitu engkau bersumpahlah wahai Ibnu Umar, karena engkau menyanggah bahwa tidak ada cacatnya, padahal ini ada cacat, sekarang kelihatan cacatnya. Nah. Ibnu Umar tidak mau merendahkan asma Allah hanya untuk rupiah. Dia tahu hakikat daripada dunia itu
tidak sampai 0, sejuta angka 0 lagi 1 gram. Maka dia tidak mau bersumpah dan dia ambil kembali. Kalau orang mengatakan mungkin dia siap menanggung kerugian. Dia ambil kembali budaknya dan dikembalikan uang penuh tanpa dikurangi 800 dirham. Insya Allah. Keesokan harinya dia jual budak itu di pasar dengan menyebutkan cacatnya yang tadi ditemukan oleh pembelinya. Dia sebutkan cacatnya. Subhanallah, terjual dengan harga 1.500 dirham. Ya. Ya. Bagi Allah sangat mudah untuk memberikan keuntungan dunia bagi Anda bila Anda mentaatinya. Taib. Bagi pembeli tentu untuk kehati-hatian, minta si penjual membuatkan sertifikat dari Dinas Kesehatan Hewan. Ya. Ya. Surat keterangan bahwa hewan ini bebas dari penyakit kuku dan mulut tadi. Sehingga amal ibadahnya yakin sah karena akan diberikan untuk Allah. Tentu yang diberikan untuk Allah adalah sesuatu yang paling baik. Walaupun konsekuensinya harganya mungkin lebih mahal. Iya. Karena butuh tambahan biaya, yaitu biaya untuk sertifikasi hewan kurban tadi. Tapi memang untuk mendapatkan surga ya ikhwan tidak murah. Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahil jannah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, kalian melakukan transaksi dengan Allah, itu bayarannya mahal. Kan kita ingin mendapatkan surga. Untuk dapat itu apa yang kita berikan? Mau beli pakai apa surga itu? Tidak murah untuk membelinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahal sedikit, tapi memenuhi persyaratan penuh. Tentu itu yang dipilih oleh seorang yang beriman dan mengharapkan kebaikan di sisi Rabb-Nya. Ya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustaz. Alhamdulillah. Seperti itu ya nasihat antumnya. Jadi untuk para penjual semoga bisa ingat ya, tetap membuka apa yang kenyataan dari kualitas hewan kurbannya. Barakallahu fikum Ustaz, atas peringatan dari antum, nasihatnya antum kepada kita semua yang ada di sini dan juga pemirsa Fatwa TV. Dan ini sudah ada telepon masuk, Bapak Taufik di Bekasi, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Taufik di Bekasi betul ya? Iya betul Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Iya Ustaz, anak kan kebetulan sudah 3 tahun berturut-turutnya zakat mal di setiap tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Nah, yang ingin anak tanyakan, anak kan kebetulan lagi bangun rumah, nah, terus anak kan ada mesen material seperti kusen, ada teralis, dan itu emang pekerjaannya belum selesai, tapi sudah anak DP-kan Ustaz. Nah, bolehkah sebelum anak bayar zakat, anak bayar lunas dulu material-material itu walaupun pekerjaannya belum selesai Ustaz? Apakah itu termasuk mengurangi nilai zakat mal anak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah zakat mal anak ini diberikan kepada adik yang dia bisa dibilang lagi kesusahan, walaupun emang sebenarnya 3 bulan yang lalu Ana dan keluarga bagi-bagi warisan dan dia baru dapat warisan lumayan Ustaz ya, ada 400 juta, cuman nggak tahu kenapa dia tahu tinggal 3 juta dan mengeluh
minta bantuan Ustaz, apakah boleh anak zakatkan atau harta anak ke adik kandung anak Ustaz yang seperti ini Ustaz. Baik, Bapak Taufik jangan ditutup teleponnya. Iya, Ustaz. Tafadhol ya Ustaz. Ya. Allah barik fiik. Mengenai yang pertama apa tadi? Zakat mal. Bapak Taufik. Kenapa zakat? Bapak Taufik. Halo Bapak Taufik. Iya, Ustaz. Ya, bisa dijabarkan sedikit ringkas yang pertanyaan pertama mengenai zakat mal yang di material itu terkait dengan barang yang di material pemesanan. Oh ya, paham saya. Paham. Oh, udah cukup. Ya, Ditunggu Bapak Taufik, jangan ditutup dulu teleponnya. Silakan ya Ustadz. Seharusnya Anda bayarkan karena itu akan menjadi hutang Anda dan hutang menjadi pengurang zakat. Hutang jadi pengurang zakat. Jelas? Jelas. Jadi anak tidak berdosa Ustaz ya karena mengurangi nilai Tidak. zakat. Tidak. Alhamdulillah Ustaz. Terus Baik. anak kan jatuhnya di tanggal 10 Zulhijjah Ustaz, berarti mulai setelah maghrib Ustaz ya, anak bisa tunaikan zakat malnya Ustaz. Boleh. Boleh Ustaz ya, alhamdulillah. Terus yang kedua yang masalah adik Ustaz, bolehkah anak memberikan Adik tinggal dengan Anda atau di luar? di luar Ustaz, kebetulan dia sudah menikah, cuman kebetulan usaha suaminya sedang pilot lah Ustaz. Jadi banyak utang di mana-mana dan kemarin dia dapat warisan dari kami keluarga itu senilai 400 juta dalam 3 bulan sudah habis Ustaz. Tinggal 3 juta dan dia minta bantuan Ustaz, apakah Ana boleh menjakatkan harta Ana ke adik kandung ini Ustaz? Boleh. Amin. Syukran Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum Bapak Taufik di Bekasi. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah semoga bisa paham ya apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi tadi fatwanya ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian masih kita tunggu teleponnya pemirsa bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz Erwandi. Dan Ustadz ini ada pertanyaan sambil menunggu telepon dari Bapak Indra Kurniawan di Banten. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya, dalam pembentukan panitia kurban, panitia memotong-motong daging kurban, lalu membungkus menjadi beberapa kilogram daging kurban untuk didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Lantas, apakah boleh panitia di sini mendapatkan jatah kurban khusus karena jasanya memotong-motong daging kurban dan mendistribusikannya itu? Nah, mohon pencerahannya ya Ustadz, hukumnya itu secara syariat bagaimana? Jazakumullah khairan ya Ustadz. Begitu katanya. Allah baik. Atas jasa tidak boleh. Atas jasa. Karena Ali katakan dari Rasulullah kepada Ali, jangan berikan kepadanya daging kepada tukang jagal, kita berikan dari kita, nu'tihi min indina. Kita berikan dari kita, jangan daging itu sebagai upah jasanya. Tetapi sebagai hadiah boleh. Oh, gitu ya. Apa maksud beda hadiah berarti? Kan yang penting sama-sama dapat daging Ustaz. Kalau jasa Anda merasa berhak, kalau hadiah tidak. Anda tanyakan kepada para pekurban, ya, pekurban selain untuk Anda berapa kilo yang mau Anda ambil. Kalau dia bilang semuanya, haknya dia. Kan akad Anda dengan dia sosial kan pertamanya, tidak minta fee kan ya? Iya. Ikut-ikutan dipanggil gitu ya. Kan tidak ada. Kecuali umpamanya sebagian masjid yang profesional, mereka panggil supplier hewan. Mereka sediakan tempat. Atas itu mereka minta fee marketing dan sewa tempat. Dan fee marketing tadi mereka berikan untuk laba operasional masjid. Untuk menambah dana masjid. Kemudian yang beli kurban di sana silahkan, yang bawa hewan kurban pulang ke rumah silahkan, yang mau dititipkan untuk disembelih dan seterusnya bayar fee lagi, bayar uang. Ya.
per hewan, umpamanya per kambing 200.000 rupiah. Kalau enggak, kerjakan sendiri, panggil orang bayar sendiri. Iya. Kalau enggak, bawa ke pasar hewan untuk disembelih dan diselesaikanlah sendiri. Seperti itu. Sehingga dengan uang tadi, itu hak Anda. Anda mau beli hewan dengan itu, mau beli daging, silahkan. Tapi kalau yang pekurban memberikan hadiah, tidak ada masalah. Maka itu tergantung keridhaan pekurban. Tanya masing-masing. Kalau ada yang mengatakan, ya udah, saya bawa itu dagingnya berapa? Perkiraan dagingnya, karena ini kambing, kalau ini sapi Pak, Bapak dapat sekitar dia 300 kilo, 7 orang, Bapak dapat berapa berarti itu? 4 kilo? Iya, 4 kilo. kilo. Iya, 4 kiloan. 40 kilo. 40 kilo. 40 kilo. Iya, Ustaz. Banyak banget. 40 kilo. Ya, 40 kilo kan nggak semuanya daging. Oh iya betul. Ada campuran tulang. Ada jeroan segala. 40 kilo. Ya. Iya. Lalu kata dia, ya udah saya kasih bagian ini itu sekitar 5 kilo, gini 5 kilo, semuanya berapa itu? 20 Pak, ya. Iya. Sisanya saya hadiahkan pada panitia. Hadiah. Upah tetap saya berikan. Oh, iya. Kalau ini hadiah. Hadiah boleh. Seperti orang-orang lain, orang-orang tetangga-tetangga jamaah masjid yang berkemampuan juga saya kasih hadiah. Anda apa salahnya saya kasih hadiah? Iya. Tapi upah kalian bukan itu. Ini upah kalian, uangnya ini. Ya. Begitu ya Ustaz ya. Jadi nggak boleh ya Ustaz ya. Apa namanya? Langsung dikasih, langsung aja disisakan. Biasa memang disisikan gitu. Nggak boleh ya Ustaz ya. Iya. Ya, okay. Ya. Iya. Udahlah Anda, ikan kalau hitungan bisnis itu rugi kerjanya. Iya. Anda dapat daging dikit. Ya. Iya. Daging dikit kalau dihitung gaji kerja harian Harian ya. enggak sampai seperempat, enggak sampai itu. seperempat kalau Anda kerja di luar capek. Apa itu ya? Tapi kemudian udahlah rugi, kemudian Anda pun menzalimi si pekurban. Iya. Merampas haknya dia. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak mengetahui akadnya dengan baik melalui syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga bukannya berpahala menjadi penitia malah dapat dosa. Iya. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Pokoknya nggak pernah gitu pemirsa ya. Hati-hati pokoknya aja. Siapkan uang untuk kita bayar kepada si penjagal atau kepada yang memotong-motong, dan jika ingin memberikan bentuknya akadnya adalah hadiah, begitu ya Ustaz ya? Hadiah ya, tambahan bonus. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian ini apakah ada telepon? Oke, belum ada. Baik ya, kita coba ajukan pertanyaan kepada Ustaz. Ini Faiz Arkan ya Ustaz di Sleman, Yogyakarta. Faiz Arkan bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Ustaz izin bertanya ya Ustaz, masalah kurban ya Ustaz. Jadi di desa tempat asal kami tiap tahun itu di Sleman ini tiap tahun mengadakan iuran kurban sapi. Yang jadi pertanyaannya ada 14 orang iuran selama 2 tahun. 14 orang iuran selama 2 tahun, dalam kurung 1 tahun sekitar 1,5 juta, 1,5 juta, kurung tutup. Nanti dibelikan sapi untuk kurban 7 orang. Tahun berikutnya untuk 7 orang yang tersisa. Apa seperti ini diperbolehkan ya Ustadz? Jadi yang 7 orang kurban awal berutang iuran untuk 7 orang yang berkurban akhir. Jazakallahu khairan. Tidak boleh berhutang untuk kurban. Nah loh. Ini kan arisan namanya. Dan arisan itu akadnya adalah hutang. Akadnya hutang. Akadnya hutang. Nabi tidak mengajarkan begitu cara kita berkurban. Nah loh. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala hilalu ashri dzulhijjah wa inda ahadikum sa'ah wa arada ayyudahi fala ya'khudhanna min sya'rihi wa alfarihi syai'an." Bila masuk awal Zulhijjah dan salah seorang kalian memiliki kelapangan rezeki dan dia ingin berkorban, maka jangan potong rambut kukunya.
Ya, Ya. ini menunjukkan tidak perlu Anda merepot-repotkan diri dari awal tahun, sisihkan uang 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 per bulan, per minggu, segala macam. Ya. Ya. Yang penting lihat masuk awal Zulhijjah, ya, awal hilal Zulhijjah, lihat ekonomi Anda. Bisa berkurban, ada hutang, kalau ada hutang bayar hutang dahulu. Bukan berhutang dulu untuk berkurban. Ya. Ada kelebihan, alhamdulillah ini hitungan bulan ini ada kelebihan dari bonus dari perusahaan atau laba penjualan membesar, naik, ya. Ya. Cukup beli satu kambing untuk Anda dan keluarga Anda. Cukup beli satu sapi untuk Anda dan keluarga Anda. Ya. Begitu Muslim hidup. Tidak memberat-beratkan dirinya dari awal menabung segala macam. Ya. Ya. Begitu ya Ustaz ya. Allah. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi jangan menjadi beban bagi Ustaz ya. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan berikutnya dari Yana Karyana di Jawa Barat di Sumedang, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, bagaimana hukumnya seseorang membeli kambing dari seorang penjual, namun dengan tetap kambing tersebut diurus oleh petani tersebut atau penjual tersebut dengan sistem bagi hasil nantinya. Misalkan beli dengan harga 2 juta, nanti setelah 2 tahun misalnya, maka hasil keuntungan penjualannya dibagi berdasarkan kesepakatan. Atau jika kambing tersebut beranak 2 ekor, maka masing-masing dapat 1 ekor. Intinya dengan dibagi hasil. Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Kalau bagi hasil harus tahu modal awalnya berapa. Kalau modal awalnya dia beli mamanya 2 pasang kambing jantan betina. Harga per ekornya umpamanya 3 juta. Kali 4 sekitar 12 juta. Ya. Berarti modal 12 juta. Lalu dia serahkan kepada orang untuk mengurusnya dengan mengatakan kita bagi hasil 50-50. Untukmu 50%, saya 50%. Setelah setahun ada anak sekian, induknya yang 4 tadi juga berat, bertambah. Dihitung semuanya dinilai, berapa harganya sekarang. Andai harganya naik menjadi 20 juta. Berarti selisihnya adalah 8 juta, dibagi 2, 4 juta untuk pengelola, 4 juta untuk pemilik kambing. Yang 4 juta tadi, kalau si pemilik kambing mengatakan, ya udah saya bayar aja dengan uang, yang ini terus kamu rawat. Nanti tahun depan kita bagi hasil lagi, berarti sekarang modal saya 20 juta. Bukan 12 lagi, sudah 20. Dan begitu seterusnya. Ya. Tapi kalau umpamanya dia konversikan ke kambingnya, ke anak kambingnya, ini kamu setuju nggak yang ini 4 juta katanya? Yang anak 2 ekor anak ini kata dia, atau 3 ekor anak ini setuju nggak kamu 4 juta? Memang segitu harganya Pak. Ya udah ambil aja. Berarti kamu sekarang ya modal saya sekarang induk 4 nilainya sekian, umpamanya kalau dinilai ada anak umpamanya sekian, dinilai berapa? Umpamanya tinggal lagi nilainya 16. Berarti modal saya sekarang 16, nanti bagi hasilnya adalah kelebihan dari 16, bukan kelebihan dari 12, dan seterusnya. Iya, begitu. Jadi harus taruh modal awalnya, itu harus jelas di modal awal di awal gitu Ustaz ya, bersama teman itu. Ya. Baik. Tidak bisa kalau main anak pertama untuk kamu, kedua untuk saya, itu gharar. Kalau cacat kan repot ya Ustaz. Itu gharar dan hukumnya haram. Iya. Ya. Karena yang pertama lahirnya gendut,
Nah, Yang kedua, lehernya kurus. Yang Rebutan. ketiga, lehernya cacat. Ya, Ya, berarti kan tidak sesuai dengan, berarti mengandung unsur gharar yang tinggi. iya. Pas yang dapat yang kurus dan cacat itu adalah pengelola. Kata dia, setahun saya ngelola dapat kambing cacat. Ya, dijual mungkin orang enggan belinya kecuali dengan harga paling 500.000 rupiah. Iya. Ya, umpamanya seperti itu. Jadi nggak boleh. Iya. Ustaz, ya. Nggak boleh begitu ya. Anak pertama untuk kamu, anak kedua untuk aku nggak boleh begitu. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya fatwa dari Antun. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Dede di Kampar, Riau. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Ustadz, bagaimana jika mertua saya meminjam uang ke bank senilai 250 juta selama 10 tahun. Lalu uang tersebut diberikan kepada saya untuk modal membeli mobil untuk kegiatan usaha dengan syarat saya membayar tiap bulannya kepada mertua. Nah, bagaimana hukum syariatnya ya ini? Kondisi seperti ini ya Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Kalau dari awal dia minta pendapat ana, saya mau pinjam uang ke bank. Dan tentunya pinjam uang ke bank itu bank konvensional. Iya. Kalau bank syariah tidak ada pinjam uang, yang ada hanyalah beli mobil. Kalau pinjam uang ke bank berarti riba. Anda sebagai menantu yang baik, Iya. sayang mertua, tentu Anda katakan lebih baik kita tidak makan Pak daripada kita banyak uang tapi Allah masukkan ke neraka. Maksudmu, ya ini kan riba. Riba itu kan dosa besar. Iya. Ya, Bapak batalkanlah, jangan pernah berpikir berhubungan dengan bank konvensional. Iya. Ya, tapi saya ingin dapat tambahan. Dapat tambahan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang menjamin rezeki kita Allah. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia sudah pinjam, Anda suruhlah dia untuk menyelesaikan hutangnya, tutup. Kalau dia umpamanya tetap bersikeras, Iya. ya apa boleh buat. Apa boleh? Bagi Anda halal Iya. menggunakan mobil tadi, hasil yang didapat dari mobil tadi dibagi persentase, umpamanya Anda 40, dia 60, atau 50 dan seterusnya, itu halal. Iya. Tapi apa yang terjadi jika ini sudah terjadi, Ustaz? Maksudnya ibunya, mertuanya sudah keduluan gitu, duananya sudah mengucur keluar dari bank. Dia terima? Tadi dia bilang mobil atau uang yang diserahkan. Dia bilang uang diserahkan, nanti supaya anaknya beli mobil untuk bantu usahanya. Kalau uang diserahkan jangan diterima. Kalau terima, mertua Anda masuk neraka, mau Anda? Iya, jangan diterima ya Ustaz ya. Baik. Tiap bulan ada aja ya. Ya boleh. Kali dia sudah beli mobilnya. Iya. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Baik. Baik. Pertanyaan berikut ya Ustaz. Ini dari Ibnu Muhammad di Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Ustadz, bagaimana perhitungan 1 dinar dan 1 dirham di masa Rasulullah? Apakah pada saat itu emas diperhatikan jumlah karatnya? Barakallahu fikum. Di masa pertanyaannya karatnya kan ya? Iya. Apakah diperhitungkan Karat. jumlah karat emas? Pertanyaannya saya nggak paham. Dia menanyakan karat emas Iya. dinar atau apa Di- diperhitungkan? Maksudnya apa? Maksudnya di sini perhitungan 1 dinar 1 dirham ketika masa Rasulullah, dan apakah emas pada saat itu diperhatikan jumlah karatnya? Ya iya. Iya. Nah kalau campurannya banyak itu namanya maghsyus. Dinar palsu namanya. Dinar palsu. Iya. Nah, Makanya zaman dulu setiap orang punya dinar, dia ingin belikan, umpamanya dia ingin beli rumah, bayarnya umpamanya dinar sebanyak 1.000 dinar. Itu si penjual rumah tidak mau percaya begitu saja.
Mari datang kita dulu ke tukang Seirofi. Seirofi itu ahli emas, biasanya di pasar kaum muslimin ada. Itu dia untuk menentukan kadar emasnya. Ya, namanya emas mungkin lecet kan berkurang uangnya jadinya. Ya. Mungkin kegores berkurang nilai beratnya jadinya. Iya. Itu, dan mungkin juga bukan emas yang dicetak oleh negara, tapi orang cetak sendiri, sehingga dia membuat tipuan dengan cara umpamanya ditambahkannya campuran palladium dan lainnya, sehingga emasnya dikurangi dari kadar karatnya. Biasanya para Seirofi, para tukang emas di waktu itu, mereka bisa mengetahuinya dengan suara dentingan. Masya Allah. Itu dia lempar uang dinar itu ke atas, di baskom dari besi, tang kata dia, ini uang palsu, kata dia. Waduh, kok bisa ya, Masya Allah. Masya Allah, canggih. We. Telinganya, Masya Allah. Sekarang nggak bisa begitu, Ustaz. Mana ada yang bisa begitu telinga gitu, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kalau tiap hari dia dengar tang teng terus, ya bisa juga lah. Tapi itu, Masya Allah, itu sebuah keahlian luar biasa itu. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya ini masih dengan orang yang sama, Ustaz. Di Ibnu Muhammad, di Riau Indragiri Hilir ini. Sambungannya begini. Assalamualaikum Ustadz, Ustadz Ewandi, syarat menukar emas dengan emas diantaranya tunai dan sama timbangannya, dalam kurung tanpa memperhatikan karatnya, katanya gitu. Terus apakah itu artinya emas murni dengan berat 4,25 gram dan emas 20 karat dengan berat 4,25 gram memiliki nilai yang sama dengan 1 dirham? Karena diketahui bahwa 1 dirham sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram. Mohon nasihatnya. Dinar 4,25 gram. Iya, dinar maksudnya. Ini salah tulis. Iya. Emang ini perhatikan adalah emasnya ya, harus sama. Campurannya palladium atau kalau dicampur perak untuk sebagai penguat itu tidak diperhatikan. Kalau dalam rumusnya umpamanya, kalau mau ditukar dengan emas 24 karat 10 gram, mau ditukar dengan 22 karat atau 21 karat umumnya untuk dinar. Itu berarti pernya 21 umpamanya beratnya 10/21 dikali 24/24. Apa hasilnya? Itu lebih dari 10 gram. Mungkin bisa 12 atau 13 gram. Iya, begitu ya Ustaz ya. Begitu ya. Jadi Masya Allah. Ya. Agak ribet tuh soal masalah ini. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum untuk Ibnu Muhammad. Berikutnya ini pertanyaan. Ada telepon masuk, coba kita nantikan sesaat. Baik. Kita sapa sekarang dari Bapak Faiz di Bogor. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Faiz di Bogor ya. Silakan disampaikan kepada Ustadz Erwandi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah Ustadz, Afwan Ana kan menjadi pengurus di masyarakat Ustadz di RT. Nah di sini kan kita punya masjid. Di mana dia mengeluarkan surat edaran untuk meminta bantuan untuk panitia kurban, Ustaz. Tapi di sini tertulisnya berupa makanan gitu, Ustaz. Misalnya disebutkan 50 nasi bok, lalu 50 makanan manis dan seterusnya. Itu maksud Anda sebagai panitia seperti itu, apakah boleh ya Ustaz kita meminta seperti itu disebutkan? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, Allah barik. Tidak boleh Anda minta-minta. Anda kan mengeluarkan jasa, minta fee-nya, ini bukan minta kalau Anda minta fee-nya kepada pekurban. Seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Antum dengar dari awal tadi, apa Is? Apa Ustaz masih di jalan tadi Ustaz nggak mendengar dari awal. Baik. Yang benarnya adalah masjid atau DKM atau panitia memanggil supplier hewan. Sediakan kemudian lahan
bikin kandang di sana, sewakan kepada mereka dengan cara minta fee marketing. Per hewan yang terjual dapat umpamanya 5% panitia minta. Karena membawa hewan, membawa konsumen dan menyediakan lahan dan kandang. Ya. Ini biasanya diberikan, dialokasikan ke pendapatan ini untuk masjid. Adapun untuk panitia, ya, bagi masyarakat yang sudah beli hewannya di sana, tentu ingin dia bawa pulang, ya silakan. Tapi kalau Ya, Ustadz, sebentar Bapak Faiz. Ada sedikit gangguan sedikit dengan koneksi. Sebentar ya Bapak Faiz, ya. Nantikan sebentar. Coba masih kita usahakan untuk tersambung kembali bersama Ustadz Erwandi. Ya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Sudah tersambung Ustadz? Baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, tersambung ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Monggo Ustadz. Afan tadi terputus koneksi kita. Masih dinantikan Pak Faiz di telepon? Nah, Ustaz. Nah. Baik, sudah tersambung ini alhamdulillah. ya, halo, Ya, masih Ustadz. Silakan Fadol Ustadz. Masih didengarkan. minta fee dari si pekurban per hewan. Kalau kambing pemain 200.000, kalau sapi kaliin aja pemainnya 1 juta per sapi, ya. Dari sini mau beli makan siang, mau beli sarapan, mau beli makan malam, mau lagi ada lebihnya mau dibagi sama panitia, ya alhamdulillah. Untuk masjid minta fee dari supplier hewan. Panggil supplier atau hubungkan ke supplier, ya. Jadi bukan panitia yang belanja. Masing-masing beli ke supplier sehingga tidak ribut Anda dengan jamaah. Dan minta fee marketing kepada supplier. Jelas saya kira. Ya, Pak Faiz. Cukup jelas. Iya. Mungkin satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Karena kan masjid itu kan meminta bantuan berupa surat resmi ke pengurus RT Ustaz di sekitar perumahan Ustaz. Nah, kebetulan Ana kan sebagai sekretaris Ustaz. Nah, Ana diminta untuk buatkan surat untuk warga berdasarkan dasar surat dari masjid itu Ustaz. Kira-kira Ana buatkan atau gimana ya Ustaz? Ana juga insya Allah paham yang Ustaz jelaskan. Anda katakan saya tidak mau buatin. Kalau mereka umpamanya mau tempelan, ya udah surat itu aja suruh tempelkan ya. Nah, begitu. Ustaz, Ana juga agak ini Ustaz, Ana paham, makanya Ana cukup ragu, jadi makanya Ana coba konfirmasi nasihatnya dari Ustaz. Nah, jazakallahu khair Ustaz, insyaallah Ana paham Ustaz. Ya, baik. Oke. Barakallahu fiik. Sebetulnya ada cara yang halal dan terhormat, tapi dengan cara meminta-minta, merendahkan diri para kaum muslimin yang mereka sebetulnya volunteer. Saya kira di beberapa tempat, di beberapa masyarakat, di komplek, yang ikut bekerja itu banyak orang yang berkecukupan. Tidak dikasih sarapan, makan siang di rumahnya mungkin lebih nikmat daripada yang diberikan oleh panitia tadi. Mereka hanya ingin mencari pahala Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka menjadi ikut hina, menjadi ikut rendah dirinya karena masjid minta kepada masyarakat. Iya. Ya, fadhal. Begitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah solusinya. Semoga Bapak Taufik tadi bisa paham ya yang sudah disampaikan oleh Ustadz Erwandi. Berikutnya Ustadz ini, ternyata tinggal sedikit lagi waktunya kita. Semoga ini masih cukup waktunya. Dari Andrawati Ustadz, kita masih memiliki 4 menit. Bismillah Ustadz Erwandi izin bertanya, bolehkah kami memberikan uang bunga tabungan sendiri untuk ayah kami sendiri yang kondisinya sudah sakit-sakitan dan tidak mampu bekerja dan kehidupan sehari-hari mengandalkan anak-anaknya. Karena yang Ana tahu, bunga bank bisa untuk fakir miskin dan Ana pikir ayah Ana termasuk di dalamnya, terlebih lagi termasuk keluarga yang lebih utama untuk menerima uang tersebut. Mohon pendapatnya ya Ustadz, mohon pendapatnya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Boleh kalau Anda tutup rekening riba Anda, kemudian Anda bunganya karena Anda miskin, bunganya Anda pakai, orang tua Anda miskin, susah,
Anda berikan ke orang tua boleh. Oh, gitu caranya. Ya, Tapi setelah Anda tutup rekening bank riba Anda. ya, begitu ya. Baiklah, jazakallah khairan Ustaz atas fatwa untuk Ibu Andrawati. Semoga bisa paham ya, di Ustadz Werni berfatwa bahwa tutup dulu rekening banknya, kemudian ada bunga di situ dihitung, kemudian diberikan kepada Bapak Anda. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu Andrawati tadi, menuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khairan atas waktu yang diluangkan untuk Fatwa TV. Semoga kita semua dan jamaah bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah antum informasikan dan ilmunya yang sudah diberikan kepada kita di sini. Bolehkah acara ini kami tutup ya Ustaz? Silahkan. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah tuntas di interaktif ekonomi Islam. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah Terima kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.